Assalamualaikum, hai, ketemu lagi di Diana Vitasari Channel di Inspirasi Budi. Jangan lupa subscribe, like, share, and komennya. Terima kasih. Hari ini kita melanjutkan membahas materi IPAS kelas 5 bab 3 halaman 79 sampai halaman 86. Silakan disimak ya. Buka buku IPAS kelas 5 halaman 79. Bab 3 magnet listrik dan teknologi untuk kehidupan. Apa yang tampak pada gambar di atas merupakan salah satu bentuk penerapan teknologi listrik dan magnet yang ada di sekitar kita. Apa itu teknologi? Bagaimana listrik dan magnet diterapkan dalam berbagai teknologi untuk membantu kita melakukan aktivitas sehari-hari? Yuk kita berkenalan dengan listrik dan magnet, kemudian kita cari tahu bagaimana mereka bekerja. Adapun tujuan pembelajaran yang pertama memanfaatkan gaya magnet untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Yang kedua mendeskripsikan bagaimana energi listrik diperoleh dan digunakan. Yang ketiga menggunakan perangkat teknologi yang memanfaatkan perubahan energi listrik. Lanjut halaman 80. Topik A, apa dan untuk apa magnet diciptakan? Pertanyaan esensialnya. Nomor 1, apa itu magnet? Magnet adalah suatu benda yang mampu menarik benda lain di sekitarnya yang memiliki sifat khusus. Yang kedua, bagaimana magnet bermanfaat untuk kehidupan kita? Jawabannya, magnet memiliki manfaat utama adalah menarik benda lain, terutama benda-benda yang memang berbahan khusus seperti baja dan besi. Nomor 3, bagaimana cara membuat magnet? Ada 3 cara membuat magnet, antara lain digosok, induksi, dan aliran arus listrik atau elektromagnetik. Nah, ini ada anak yang sedang bermain mobil-mobilan dan dia memegang magnet untuk menarik mobil-mobilan tersebut. Di sekitar kita ada suatu benda yang disebut magnet. Benda ini bisa menarik logam seperti besi dan baja. Kalian bisa menemukan magnet di banyak peralatan seperti pada kotak perkakas, ujung obeng, mesin sepeda motor atau mobil, kipas angin, kulkas, dan benda-benda lainnya. Bawahnya, mari mencoba apa itu magnet. Dalam kegiatan ini kalian akan menemukan magnet dari barang-barang bekas yang ada di sekitar kalian, lalu menggunakan magnet tersebut untuk melakukan beberapa percobaan. Lanjut halaman 81. Alat dan bahan. Yang pertama, magnet yang didapatkan dari barang bekas atau dibeli di toko. Yang kedua, segenggam beras atau biji-bijian atau kedelai. Yang ketiga, paku, jarum, peniti, benda kecil lainnya yang terbuat dari besi. Yang keempat, kayu atau ranting berukuran kecil yang sudah dipatahkan. Yang kelima, segenggam tanah. Yang keenam, segenggam kerikil. Yang ketujuh, kotak yang terbuat dari kertas atau plastik. Kedelapan, satu bungkus serbuk besi jika ada. Langkah percobaannya, pertama campurkan beras atau biji-bijian, kedelai, paku, jarum, peniti, serbuk besi atau jika ada, dan segenggam tanah, kemudian letakkan di dalam kotak kertas atau plastik. Yang kedua, angkat kotak, kemudian letakkan magnet di bawah kotak. Yang ketiga, gerakan magnet ke kanan dan ke kiri, kemudian amati benda apa yang ikut bergeser seiring pergerakan magnet. Yang keempat, carilah cara untuk mengambil paku atau jarum atau peniti dari campuran tanpa menyentuhnya. Yang kelima, kemudian jawablah pertanyaan berikut ini. A. Benda apa saja yang bisa ditarik atau menempel pada magnet? B. Bagaimana cara termudah memisahkan benda besi dari campuran benda-benda lainnya? C. Apakah semua benda yang terbuat dari besi selalu dapat ditarik oleh magnet? Alternatif jawabannya bisa seperti ini ya. Jawaban 8A yaitu hanya benda-benda yang terbuat dari besi, serbuk besi atau sebagian dari pasir yang akan menempel pada magnet. Yang B, cara termudah memisahkan benda besi dari campuran benda lainnya dengan cara mendekatkan benda-benda besi dengan magnet. Benda-benda yang terbuat dari besi akan menempel
pada magnet, sedangkan benda-benda seperti kerikil, beras, atau biji-bijian, kedelai, ranting tidak akan ditarik oleh magnet. Jawaban C ya, besi merupakan benda yang dapat ditarik oleh magnet. Lanjut halaman 82, lakukan bersama mengenal karakteristik magnet, alat dan bahan. 2 batang magnet yang didapatkan dari barang bekas atau dibeli di toko. B. Kertas berukuran A4, segenggam serbuk pasir hitam, benang, penggaris, tumpukan buku. Langkah percobaannya: letakkan magnet di atas meja. Yang kedua, taburkan serbuk pasir hitam atau serbuk besi di atas kertas. Letakkan kertas di atas magnet, kemudian amati gerakan serbuk besi. Gambarlah gerakan serbuk pasir atau besi yang ada di atas kertas. Jika sudah melakukan langkah percobaan 1 dan 4, susunlah penggaris benda, benang, salah satu magnet, dan tumpukan buku di atas meja sehingga magnet dalam posisi menggantung seperti gambar berikut. Yang keenam, dekatkan magnet kedua ke salah satu magnet pertama yang menggantung. Coba dekatkan lagi magnet kedua ke sisi yang lain magnet pertama. Amati perubahan yang terjadi. Yang kesembilan, diskusikan dalam kelompok kalian pertanyaan berikut ini. A. Bagian magnet mana yang menarik serbuk pasir atau serbuk besi paling banyak? B. Pada langkah percobaan 6, apa yang terjadi ketika kedua magnet saling didekatkan? Mengapa hal itu bisa terjadi? C. Pada langkah percobaan 7, apa yang terjadi ketika kedua magnet saling didekatkan? Mengapa hal itu bisa terjadi? Alternatif jawabannya bisa seperti ini ya. Lanjut halaman 83. Mari refleksikan. Nah, ini ada 6 pertanyaan. Yang pertama, apa itu magnet? Yang kedua, apa saja benda-benda yang dapat ditarik magnet? Apa itu garis-garis gaya magnet? Apa yang terjadi jika kedua magnet dengan kutub yang sama didekatkan? Apa yang terjadi jika kedua magnet dengan kutub yang berbeda didekatkan? Dan apa manfaat magnet di dalam kehidupan kita sehari-hari? Nah, alternatif jawaban untuk nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 adalah sebagai berikut. Apa itu magnet? Magnet adalah benda yang memiliki medan magnet dan dapat menarik benda-benda lain. Apa saja benda-benda yang dapat ditarik magnet? Jawabannya, benda-benda yang dapat ditarik magnet adalah benda yang terbuat dari besi, nikel, dan kobalt. Contoh benda yang dapat ditarik oleh magnet, misalnya jarum, hiasan di kulkas, dan lainnya. Nomor 3, apa itu garis-garis gaya magnet? Garis-garis gaya magnet adalah garis-garis tidak kasat mata yang menunjukkan gaya magnet yang berada di sekitar benda magnetik. Yang keempat, apa yang terjadi jika kedua magnet dengan kutub yang sama didekatkan? Apabila kedua magnet dengan kutub yang sama didekatkan, maka akan terjadi gaya tolak-menolak. Yang kelima, apa yang terjadi jika kedua magnet dengan kutub yang berbeda didekatkan? Jawabannya, apabila kedua magnet dengan kutub berbeda didekatkan, maka akan terjadi gaya tarik-menarik. Yang keenam, apa manfaat magnet dalam kehidupan kita sehari-hari? Manfaat magnet dalam kehidupan sehari-hari yaitu biasanya digunakan pada bel listrik, kompas, dan papan catur. Bawahnya belajar lebih lanjut. Yang pertama, sifat magnet. Magnet adalah suatu logam yang memiliki kemampuan menarik besi lainnya. Tidak semua benda bisa ditarik oleh magnet. Hanya benda-benda yang mengandung logam yang dapat ditarik oleh magnet. Itu sebabnya dalam percobaan pertama hanya
klip besi, jarum, peniti, dan logam yang dapat ditarik oleh magnet. Adapun beras, kedelai, biji-bijian, kayu, tanah, dan kerikil tidak mengandung unsur besi sehingga tidak dapat ditarik oleh magnet. Yang kedua, garis-garis gaya magnet. Jika kalian perhatikan pada serbuk pasir yang berada di atas kertas, terdapat semacam garis-garis yang menghubungkan bagian ujung magnet dengan ujung magnet yang lainnya. Gambar di samping merupakan contoh gambar serbuk pasir atau besi yang diletakkan di atas sebuah magnet. Garis-garis yang terbentuk menunjukkan medan magnet. Semakin banyak serbuk pasir atau besi yang menempel di bagian tertentu, maka semakin besar kekuatan magnet di bagian tersebut. Setiap magnet selalu memiliki kutub utara yang disimbolkan dengan huruf N dan kutub selatan yang disimbolkan dengan huruf S. Jika kalian mendekatkan dua magnet dengan kutub sejenis, maka magnet tersebut akan saling menolak satu sama lain. Nah, seperti gambar berikut ini ya. Itulah yang menyebabkan mengapa ketika kalian melakukan percobaan kedua, ada saatnya kedua magnet tersebut saling tolak-menolak. Namun jika kalian mendekatkan dua magnet dengan kutub yang berbeda, maka mereka akan saling tarik-menarik. Yang ketiga, kekuatan magnet. Dari percobaan kedua kalian dapat melihat bahwa magnet yang ada di bagian ujung menarik lebih banyak serbuk pasir atau besi dibandingkan yang ada di bagian tengah magnet. Hal ini menunjukkan bahwa kekuatan magnet yang paling besar terdapat di bagian ujungnya. Nah, kosakata baru yang kalian dapat yaitu medan magnet, lingkungan di sekeliling magnet yang dipengaruhi gaya magnet. Lanjut halaman 85. Yang keempat, penggunaan magnet. Kemampuan magnet untuk menarik logam dan gaya medan magnetnya sangat bermanfaat dalam membantu kita menjalani aktivitas sehari-hari. Banyak peralatan elektronik yang memanfaatkan gaya magnet seperti pengeras suara yang ada di ponsel pintar atau televisi, hiasan, kulkas, dinamo pada kendaraan bermotor atau mesin, headset, sirine, pintu, lemari pendingin, dan gardu listrik. Nah, ini adalah gambar-gambarnya ya. Bawahnya memilih tantangan membuat magnet sendiri. Nah, jika kalian tidak dapat menemukan magnet dari barang-barang bekas di sekitar kalian atau dari toko tertentu, kalian bisa membuat magnet sendiri menggunakan bahan-bahan sederhana. Yuk kita coba buat magnet sendiri. Yang pertama, alat dan bahannya itu meter, kabel, tembaga, biji bisa beli di toko listrik, buah baterai ukuran D. Yang ketiga, buah paku besi dengan panjang antara 2-3 inci. Yang keempat, selotip secukupnya. Yang kelima, 5 buah paperclip atau serbuk besi atau paku besi kecil berukuran kurang dari 1 cm. Lanjut halaman 86, langkah percobaannya. Yang pertama, periksa kabel yang kalian miliki. Jika ternyata bagian kabelnya masih tertutup lapisan karet, artinya kalian perlu mengupas karet tersebut terlebih dahulu. Yang kedua, jika kabel yang kalian miliki hanya berupa logam tembaga saja, maka kabel tersebut siap digunakan. Yang ketiga, lilitkan kabel pada paku hingga 4/5 bagian paku tertutup lilitan kabel. Lihat gambar berikut. Yang keempat, tempelkan ujung kabel di kutub positif baterai. Yang kelima, tempelkan ujung kabel lainnya di kutub negatif baterai. Yang keenam, arahkan ujung bagian tajam paku ke arah klip kertas, lalu amati apa yang terjadi. Yang ketujuh, gantilah paku menggunakan kayu yang ukurannya serupa, lalu cobalah dekatkan kayu ke klip kertas dan amati apa yang terjadi. 8. Ceritakan pengalaman kalian melakukan aktivitas ini kepada teman-teman atau guru di sekolah. Bawahnya apa yang sudah aku pelajari? Yang pertama, gaya magnet. Terus beberapa logam seperti besi tertentu memiliki medan magnet yang dapat menarik logam lainnya. Terus sebuah magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Apabila dua magnet dengan kutub yang sejenis dipertemukan, maka kedua magnet tersebut akan tolak-menolak. Misalnya kutub utara magnet didekatkan dengan kutub utara magnet lain. Apabila dua magnet dengan kutub yang berbeda jenis dipertemukan, maka kedua magnet tersebut akan tarik-menarik.
Misalnya kutub utara magnet didekatkan dengan kutub selatan magnet lain. Yang keenam, salah satu cara membuat magnet yaitu dengan menggunakan baterai dan kabel yang dililitkan ke besi, contohnya paku. Nah, kiranya cukup sekian dulu video pembelajaran kali ini. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.